Lo lagi ada di umur 20-an dan ngerasa kayak hidup nggak jelas arahnya. Kayak semua orang udah tahu tujuan mereka, tapi lo malah stuck di tempat yang sama. Lo nggak sendiri. Ini yang disebut quarter life crisis. Dan hampir semua orang ngalamin ini. Tapi tenang, di video ini kita bakal bahas kenapa ini terjadi dan gimana caranya keluar dari krisis ini. Biar lo bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Quarter life crisis adalah fase di mana kita merasa bingung, cemas, dan terjebak di usia 20-an. Biasanya ini muncul karena kita mulai sadar bahwa hidup nggak seindah yang kita bayangin. Dulu kita mikir, kalau setelah lulus sekolah atau kuliah, hidup bakal lebih mudah, dapat kerja bagus, mapan, bahagia. Tapi kenyataannya, hidup nggak sesederhana itu. Lo mungkin mengalami hal-hal ini, ngerasa tersesat, nggak tahu tujuan hidup, bingung sama karir, dibandingin sama orang lain yang kelihatannya lebih sukses, takut gagal, takut mengecewakan orang tua atau diri sendiri. Dan semua perasaan ini wajar, tapi masalahnya kalau kita biarin terus, kita bakal makin terjebak dalam ketakutan. Ada beberapa alasan kenapa kita mengalami quarter life crisis. Yang pertama, ekspektasi versus realita. Dari kecil kita diajarin kalau hidup itu harus linear. Sekolah, kuliah, kerja, sukses, lalu bahagia. Tapi realitanya nggak gitu. Banyak dari kita yang setelah lulus malah bingung harus kemana. Atau udah kerja tapi nggak puas. Ini bikin kita ngerasa gagal padahal sebenarnya enggak. Yang kedua, tekanan sosial dan media sosial. Coba deh buka Instagram atau LinkedIn. Lihat temen lo yang baru beli mobil, yang kerja di perusahaan keren, atau mungkin yang nikah duluan mungkin. Kita jadi ngerasa ketinggalan. Seolah-olah kita harus buru-buru sukses. Padahal yang kita lihat di media sosial itu cuma highlight, bukan kehidupan nyata. Yang ketiga, takut membuat keputusan yang salah. Banyak dari kita yang takut ambil langkah karena takut salah. Takut kalau kerjaan yang kita pilih nggak cocok. Takut kalau bisnis gagal, takut kalau kita buang-buang waktu. Tapi kalau kita terus takut, kita bakal diam di tempat dan gak akan bisa berkembang. Sekarang, gimana caranya kita bisa keluar dari fase ini? Ada beberapa langkah yang bisa lo coba. Yang pertama, terima kalau hidup itu nggak pasti. Nggak ada yang bisa ngeramal masa depan. Dan itu bukan berarti kita pasti gagal, tapi justru itu bagian dari perjalanan. Daripada pusing mikirin harus sukses di usia tertentu, fokus aja buat berkembang sedikit demi sedikit. Yang kedua, berhenti bandingin diri dengan orang lain. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Lo nggak harus sukses di umur 25. Atau mungkin nikah di umur 30. Yang penting adalah progres lo sendiri, bukan standar orang lain. Mulai sekarang, kalau lo bandingin diri, bandingin sama diri lo yang kemarin. Yang ketiga, kalau lo nggak tahu apa yang lo mau, coba aja berbagai hal. Nggak ada keputusan yang sia-sia, karena setiap langkah bakal ngajarin sesuatu. Daripada takut gagal, lebih baik lo fokus buat belajar. Ambil langkah, belajar, ulangi. Yang keempat, fokus ke proses, bukan hasil akhir. Seringkali kita terlalu fokus ke tujuan besarnya, tapi kita lupa kalau yang lebih penting adalah proses menuju ke sana. Jadi, daripada mikirin harus sukses dalam 5 tahun ke depan, fokus aja buat jadi lebih baik hari ini, nikmati prosesnya. Yang kelima, cari dukungan dan jangan hadapi ini sendirian. Quarter life crisis itu normal, dan lo nggak sendirian. Ngobrol sama orang yang ngerti, entah itu teman, mentor, atau psikolog mungkin bakal membantu lo. Kadang, kita cuma butuh perspektif baru buat lihat kalau sebenarnya kita nggak seburuk yang kita pikirin. Sekarang gue punya tantangan buat lo. Selama seminggu ke depan, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, berhenti bandingin diri lo sama orang lain. Yang kedua, ambil satu langkah kecil buat keluar dari kebingungan. Cobalah belajar hal baru, apapun itu. Yang ketiga, luangin waktu buat diri sendiri dan refleksi. Coba ini dan lihat gimana perubahan yang lo rasain. Kesimpulannya, quarter life crisis bukan tanda kalau lo pasti gagal. Ini cuma bagian dari perjalanan hidup. Semua orang ngalamin fase ini, tapi yang ngebedain apakah lo memilih buat stuck atau memilih buat terus maju. Perjalanan lo itu unik, jadi sekarang pilihan ada di tangan lo. Mau terus terjebak atau mulai ambil langkah kecil buat keluar. Kalau videonya membantu, jangan lupa like dan share ke teman-teman lo yang lagi ngalamin hal yang sama. Dan komen di bawah apa tantangan terbesar yang lo hadapi di usia 20-an. Sampai ketemu di video selanjutnya.